informasi dan inspirasi. Satu. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 25 November 2024. Sari berita, KPU Nusa Tenggara Timur menyiapkan tempat pemungutan suara relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan memastikan pengungsi mandiri tetap terdata dan menggunakan hak pilihnya. Akses jalan sepanjang 20 km ke desa Tedamude di Kecamatan Aisesa rusak parah, warga minta perhatian pemerintah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Angela Bot. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan tempat pemungutan suara relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur dan memastikan pengungsi mandiri tetap terdata dan menggunakan hak pilihnya. Laporan Rosa Dalima. KPUD NTT menetapkan 22 TPS relokasi yang disediakan bagi penyintas erupsi Lewotobi laki-laki untuk menggunakan hak suara mereka pada pilkada yang dilaksanakan 27 November mendatang. Demikian disampaikan anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah kepada RRI terkait kesiapan pelaksanaan pilkada Flores Timur, khususnya di pos pengungsian erupsi Lewotobi. Baharudin katakan ada 7 kamp pengungsian yang sudah dipastikan akan menjadi lokasi pelayanan pemilih, masing-masing posko Konga, Lewolaga, Bokang, Kobasoma, Lewo Ingu, Ile Gerong, dan Posko Watotika Ile dengan total jumlah pemilih sebanyak 2.267 pemilih. Sementara itu bagi pengungsi mandiri, KPU berkoordinasi dengan semua jajaran terkait mulai dari kepala desa, camat, dan KPPS untuk memastikan semuanya terdata dan menggunakan hak suaranya. Kami juga melalui jaringan PPK-PPS di 17 kecamatan di Flores Timur juga kami sudah sedang melakukan pendataan pemilih-pemilih yang melakukan pengungsian secara mandiri di rumah-rumah keluarga di 290 desa kelurahan untuk difasilitasi dengan cara pindah memilih pada hari pemungutan suara sekiranya mereka tidak kembali ke rumahnya masing-masing. Lebih lanjut, Baharudin kemukakan untuk 3.474 pemilih yang berada di luar Kabupaten Flores Timur, yakni di Kabupaten Sika Ende dan Lembata. KPU menetapkan agar mereka diminta cukup menunjukkan KTP dan menyebutkan TPS asalnya. Baharudin merincikan ada 37 TPS yang tersebar di 2 kecamatan terdampak, yakni Wulanggitang dan Ilebura, dan sebanyak 25 TPS-nya terdampak, sementara 12 lainnya dinyatakan aman dan tetap berlangsung pemilihan sesuai rencana. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Koeri Fauzi memastikan bahwa perempuan, anak-anak, dan lansia yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman dan sehat. Kepastian ini disampaikan usai Menteri Arifah mengunjungi langsung posko korban bencana di Desa Bokang, Wolomatang, Flores Timur pada Sabtu 23 November 2024 lalu. Kehadiran Menteri PPPA di lokasi posko memberikan semangat bagi para pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan dalam bencana tersebut. Setibanya di pos lapangan Bokang Wolomatang, Menteri PPA disambut dengan riuh suara anak-anak yang tengah mengikuti kegiatan trauma healing. Meskipun cuaca terik, semangat anak-anak yang mengikuti kegiatan psikososial tersebut tidak surut. Kegiatan ini dipandu oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB P3A, Kabupaten Flores Timur. Menteri Arifah juga menyoroti kolaborasi luar biasa yang ditunjukkan oleh berbagai pihak dalam penanganan bencana ini, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
TNI, Polri, kementerian, lembaga, serta relawan. Dia memberikan bantuan Dignity Kit kepada perempuan, anak-anak, dan lansia yang terdapat erupsi. Dignity Kit tersebut berisi perlengkapan untuk anak-anak usia 0 sampai 2 tahun, 5 sampai 7 tahun, serta ibu hamil dan menyusui yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik para korban bencana. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Akses jalan sepanjang 20 km menuju desa Tedamude, Kecamatan Aisesa, kini dalam kondisi rusak berat sehingga sulit diakses warga baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Warga meminta pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk segera memperbaiki ruas jalan menuju desa mereka. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Mulai dari mau 20-30 tahun sampai sekarang juga kami mengeluhkan jalan. Kondisi jalan menuju desa Tedamude, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo mengalami rusak berat. Sebagian besar badan jalan yang merupakan jalan tanah terdapat lubang dengan kedalaman sekitar 15 hingga 20 cm akibat tergerus air ketika musim hujan. Tidak hanya itu, material jalan berupa batu kerikil juga banyak yang terlepas sehingga sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Para pengendara harus ekstra hati-hati untuk menghindari kecelakaan, apalagi medan jalan yang menurun dan menanjak. Menurut pengakuan warga di Dakus Gawa dan Kanisius, kerusakan jalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan terkesan dibiarkan pemerintah setempat. Pemerintah desa sebenarnya sudah mengusulkan ke pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui musrembang, namun belum mendapat respon. Warga desa Tedamude berharap pemerintah daerah Nagekeo untuk segera memperbaiki ruas jalan menuju desa mereka sehingga mobilisasi barang dan jasa semakin lancar. Jalan ini yang khusus di Desa Tedamude Dusun Malaba ini beberapa tempat itu kendala banyak, tetapi pemerintah desa atau pemerintah atasan mereka kurang perhatikan. Jadi masyarakat di sini sepertinya kecewa, kurang hati dari tahun ke tahun pemilihan DPR, pemilihan presiden, pemilihan bupati, mereka hanya pemerintah ini hanya tinggal janji kepada masyarakat. Harapan kami ke depan, jalan yang untuk di Desa Tedamude Dusun Malabai, arah mau ke Pejawa maupun ke desa, ke Kecamatan Aisesa. Perhatikan jalan ini. Kondisi infrastruktur yang memadai sangat berpengaruh terhadap semangat petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sebab dengan memperbaiki akses jalan yang ada, bukan saja mempermudah mobilitas masyarakat, namun juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Petani akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat dengan menghasilkan pangan yang berkualitas. RRI ND Ferry Soo melaporkan. PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Andriko Noto Susanto SPMP mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disampaikan dalam acara Gerakan Advokasi Pencegahan dan Penanganan TPPO yang digelar di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT pada Jumat 22 November 2024. Andriko juga menyoroti persoalan sosial yang turut memperburuk kasus TPPO seperti tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrim. Ia menjelaskan faktor-faktor tersebut seringkali memaksa masyarakat terutama perempuan dan anak untuk mencari cara cepat keluar dari kemiskinan, salah satunya melalui tawaran pekerjaan migran ilegal yang tidak dilengkapi dengan perlindungan yang memadai. Dalam upaya penanggulangan TPPO, pemerintah Provinsi NTT telah menerbitkan surat keputusan Gubernur NTT nomor 135/K Kop garing HK garing 2024 tanggal 3 April 2024 yang membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi perdagangan orang dan calon pekerja migran Indonesia serta calon tenaga kerja antar daerah yang non-prosedural di Nusa Tenggara Timur.
Lebih lanjut, Andriko mengungkapkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut, seperti sosialisasi, koordinasi, serta kerjasama dengan semua stakeholder. Selain itu, kasus-kasus TPPO juga dilimpahkan ke kepolisian untuk penegakan hukum yang lebih tegas. Pemerintah provinsi juga melakukan pengalihan UPTD Pelatihan Kerja Kupang menjadi UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun 2023 untuk meningkatkan keterampilan pekerja migran. Pemerintah provinsi juga berupaya membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di 5 wilayah perbatasan negara yang sering dilintasi oleh pekerja migran asal NTT dan berharap pemerintah pusat dapat mendukung dan memfasilitasi upaya kerjasama ini. PJ Gubernur berharap dengan langkah-langkah yang telah diambil TPPO di NTT dapat diminimalisir dan masyarakat lebih terlindungi dari praktik perdagangan orang ilegal. Kedepannya ia berharap kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak, khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan. Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Forum Pengurangan Risiko Bencana Manggarai Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat gelar pertemuan bahas antisipasi bencana memasuki musim hujan. Laporan Epi Wahab. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Manggarai Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Manggarai Barat menggelar rapat yang membahas ancaman bencana alam berupa tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya memasuki musim penghujan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ketua FPRB Kabupaten Manggarai Barat, Pater Marcel Agot, mengatakan kegiatan ini merupakan sebuah inisiasi untuk menjaga lingkungan alam Manggarai Barat yang rawan terjadi bencana, khususnya longsor saat memasuki musim hujan. Ini kita bertemu untuk bekerja sama menjaga lingkungan kita di Manggarai Barat. Tempat ini kan sudah merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan untuk Manggarai Barat. Dan tugas kita harus merawat, memperbaiki, bila perlu menyempurnakannya. Oleh karena itu, kita harus bersatu. Dalam kebersamaan kita bisa buat sesuatu. Tuhan Allah tidak mau memanjakan manusia. Dan manusia biasa disebut co-kreator. Membantu pencipta untuk meneruskan, untuk menjaga apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Di kesempatan yang sama, Sekretaris BPBD Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Bestat, mengatakan dari dua sifat bencana alam, yaitu geologi yang meliputi gempa bumi, tsunami, dan pergerakan tanah, dan hidrometeorologi meliputi tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, banjir, banjir bandang, abrasi, dan juga gelombang ekstrim, maka bencana tanah longsor menjadi yang mendominasi di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi bagian dari upaya penanggulangan bencana. Jadi kalau mengacu kepada kajian risiko bencana Kabupaten Manggarai Barat, kita ada 9 jenis bencana alam. Bencana alam itu ada 2 sifatnya, yaitu bencana yang karena geologi dan karena hidrometeorologi. Untuk bencana alam karena geologi itu ada 3, gempa bumi, tsunami, dan pergerakan tanah. Sedangkan untuk hidrometeorologi itu ada tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, banjir, banjir bandang, abrasi, dan juga gelombang ekstrim. Jadi untuk Kabupaten Manggarai Barat memang berdasarkan bencana yang terjadi memang didominasi oleh tanah longsor. Tentu diharapkan melalui kegiatan rapat dalam upaya pencegahan bencana alam akibat musim hujan di Manggarai Barat ini, baik FPRB maupun BPBD dapat bersama menanggulangi ancaman bencana alam. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi bersama pihak terkait, stakeholder, dan masyarakat baik di desa maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, demikian kami sampaikan Warta Berita edisi Senin 25 November 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.